sendiri yang settingannya dengan AED itu ada sendiri, tapi kita punyanya cuma manikin untuk RGB, jadi nanti hanya untuk mempraktekkan cara pemasangannya di mana tepatnya itu ya. Itu kemudian BVM ya, BVM atau sering familiarnya ambubek ya, ambubek dewasa. Ini ambubeknya dewasa tapi maskernya anak-anak ini ya, tapi nggak apa-apa, anggap saja ya. Kalau dari sini aja kecil, mungkin dari sana ke tambah kecil, jangan-jangan ini ambubek untuk bayi ya kan. Nah ini ambubek dewasa, fungsinya kan disinkronkan dengan nanti pasiennya. Jangan sampai nanti pasien dewasa pakai ambubek anak-anak, jangan sampai nanti anak-anak pakai ambubek dewasa ya. Ini ambubek. Jadi ambubek ini nanti harusnya ada selang yang nanti akan disambungkan dengan oksigen itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu adalah alat AED. Nah, alat AED itu macam-macam ya. Ini mereknya apa ini ya? Jadi mereknya itu ada Ijol, ada Philips, ada Mandre, seperti hanya HP ada itu ya, dari 30 mahasiswa ini kan HP-nya kan berbeda-beda sama. Jadi masing-masing apa ya namanya, produk itu membuat sendiri. Alat AED-nya itu seperti ini. Mungkin kalau yang manual ya seperti defibrilator yang ada di rumah sakit itu, di UGD atau di ICU yang mungkin Anda pernah melihat, atau mungkin di sinetron malah ada ya ternyata ya. Tapi nanti jangan sampai seperti di sinetron ya. Ini alat AED. Kemudian alat AED-nya akan dilengkapi dengan kabel ya, kabel sadapan ini ya, kabel pad ya. Kabel pad ini nanti untuk menghubungkan ya alat AED dengan badan pasien. Ini seperti ini, kabel padnya AED itu seperti ini. Yang alat defibrilator yang manual itu pun ada juga yang bisa disetting, selain pakai pedal itu juga bisa dibuka, dilepas, dikasih kayak gini juga ada ya. Itu soalnya di tempat saya itu defibnya juga bisa nanti akan dipasang seperti ini itu. Ini jadi nanti ada dua, ini elektrodanya. Kalau seperti EKG itu ini elektrodanya, ini yang nanti akan ditempelkan di badan pasien ya. Di sini sudah ada gambarnya ya. Kalau dewasa itu nanti diapek dan sternum ya, nanti diapek dan sternum kalau dewasa. Tapi kalau anak-anak itu nanti di dada dan di punggung. Dada sini sama di punggung kalau anak-anak ya. Itu jadi dengan dua elektroda ini itu sudah nanti bisa mewakili alat ini untuk mendeteksi apakah nanti detak jantung pasien itu nanti ada atau tidak, sehingga nanti perintah-perintah yang akan dilakukan di sini itu akan berdasarkan apa ya, sensor yang nempel di badan ini itu ya. Itu kemudian alat AED ini juga di dalamnya sebenarnya sudah ada petunjuknya. Makanya ini alat AED itu kemungkinan besok ya, lama-kelamaan itu semua orang akan bisa menggunakan. Seperti hanya HP Anda itu pakai HP itu dulu ikut pelatihan cara pengoperasional HP itu enggak kan, otodidak kan, beli langsung bisa atau ini. Sekarang itu anak-anak kalau mungkin punya adik atau siapa itu anak kecil belum sekolah aja kasih HP kayak gitu, itu sudah bisa main. Itu sebaiknya kalau pas tidak dipakai itu dilepas, jadi tidak akan mengurangi daya yang ada di dalamnya. Nah itu, ini harus selalu full ya, selalu full. Biasanya kalau punya kayak gini itu baterainya cadangnya bisa 1, bisa 2, bisa 3 ya. Ini dan alat ini memang tidak disetting untuk ya, cara pemasangannya itu nanti cara pemasangannya pertama power ya. Setelah baterai ini dipasang, ini lampu
indikator yang ada di tengah-tengah ini biasanya warna biru atau warna merah. Maaf, ini AED ini kebetulan mati. Sepertinya baterainya sudah mati atau di awal-awal kami praktek dengan kelompok yang awal dulu itu masih bisa, tapi begitu selanjutnya itu sudah nggak bisa nyala. Ya, itu kayaknya kemungkinan besar baterainya yang habis. Jadi mungkin bila nggak pernah dicek ya nggak pernah di cas gitu. Nah, pertama nanti powernya di sini ada power ya. Nah, setelah baterai terpasang dia akan hidup biru. Setelah itu power akan dihidupkan. Setelah dihidupkan nanti alat ini akan ada perintah silahkan disambungkan alat pedal ini ke tubuh pasien dan alat ini. Jadi nanti disambungkan caranya. Nah, pedal ini sebenarnya ada perekatnya, ini kalau sudah dibuat sekarang berapa 15 kali berapa untuk praktek untuk evaluasi kan, jadi kayak gini, nggak ada yang baru. Ini dipasang di sini ya, kemudian ini dilepas dipasang di sini ya. Ini kemudian ini sambungkan dulu, tadi ada perintah sambungkan ke tubuh pasien. Nah, ini ada colokan. Nah, ada colokan. Nah, kayak gini. Kemudian habis dicolokkan itu ada perintah. Ya. Perintah karena di sini ada dua pilihan. Untuk pasien dewasa atau anak-anak. Ya. Tentukan jenis pasiennya, pasien dewasa atau anak-anak. Di sini ada apa istilahnya ini saklar. Nah, kalau kayak gini itu dewasa, kalau kayak gini itu anak-anak. Ukuran dewasa itu adalah 8 tahun atau lebih dari 8 tahun atau lebih dari 25 kilo berat badannya. Di sini ada yang kurang dari 25 kilo? Enggak ada, berarti dewasa semua ya. Oke. Kalau yang anak-anak itu umur 1 sampai 7 tahun atau kurang dari 25 kilo. Seperti itu. Itu jadi nanti untuk apa ini kira-kira menentukan dewasa dan anak-anak? Itu apa? Kekuatan julnya. Jul, kalau jul itu kekuatan apa ya? Listriknya nanti yang akan disalurkan itu jangan sampai anak-anak dibuat julnya dewasa. Ayo obong ya, belum nanti kan seperti itu. Jangan-jangan dewasa dikasih julnya anak-anak ya, cuma itik-itik nanti kan seperti itu. Ya, itu. Setelah ini sudah Anda pasangkan, nah, ini sudah terpasang, dia akan ada perintah. Ya, nanti kita coba lihat di YouTube. Ada perintah, alat akan mendeteksi detak jantung. Ya, karena tadi awalnya itu pasien ini masih di RJP, hentikan RJP, alat akan mendeteksi detak jantung. Nah, nanti berapa detik nanti dia akan mendeteksi. Setelah itu dia akan menentukan nadi tidak ada. Silakan Anda menjauh dari tapi menjauh dari pasien. Alat akan melakukan defibrilasi atau shockable. Nah, saat itu dia akan hidup. Ini tengah ini klik-klik merah, klik sama ada bunyi tapi pokoknya ada bunyi nah itu tandanya itu ngecas. Nah, kemudian nanti yang bawa alat ini itu akan bilang I am clear, you are clear, everybody clear. Jadi saya clear, Anda clear, dan clear semuanya. Jadi jangan sampai ada yang menyentuh pasien ini karena ini akan dilakukan defibrilasi. Nah, kemudian kalau sudah ada jawaban clear kayak gitu, Anda yang nyenteng ini tadi pencet ini, set. Nah, itu akan mengesok, yang mengesok atau mendefib. Itu. Kemudian setelah mengesok, alat ini akan ada perintah lagi. Lakukan segera kompresi. Ya, lakukan kompresi sebanyak 30 kompresi 2 ventilasi. Nah, seperti itu. Nah, kemudian penolong
tadi, yang pertama dia akan melakukan kompresi 30 kompresi, kemudian yang operator ini tadi dia akan menuju ke sini, lari ke sini untuk melakukan ventilasi. Ya, jadi 2 P30 kompresi, 2 ventilasi sebanyak 5 siklus. Nanti kalau sudah 5 siklus dia akan suruh menghentikan kompresi. Kompresi dihentikan, alat akan mendeteksi detak jantung. Nah, hentikan dulu. Nah, nanti dia akan deteksi sudah ada belum nadi. Kalau belum ada, nadi belum ada, silahkan Anda menjauh dari pasien. Alat akan melakukan defibrilasi lagi seperti itu. Ya, dia akan bunyi tut 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 tut. Nah, ayo clear your clear, everybody clear, clear. Nah, nanti gantian. Tadi yang megang ventilasi dia akan melakukan kompresi, ya 30 kompresi, 2 ventilasi. Jadi nanti gantian biar tidak capek. Itu seperti itu selama 5 siklus. Nah, 5 siklus dia akan menghentikan lagi, hentikan kompresi, alat akan mendeteksi detak jantung. Nah, nanti di sini setelah misalnya ternyata ada nadi sudah ada, silakan cek pernapasan. Cek pernapasannya, caranya gimana? Loop silent ya. Sambil lihat perkembangan dadanya, rasakan hembusan nafas ada atau tidak, dengarkan suara nafas atau tidak dengan telinga, ya. Jadi kayak gini. Itu tidak boleh lebih dari 10 detik. Nah, 10 detik ragu-ragu atau tidak ada, apa yang harus Anda lakukan? Lakukan ventilasi dengan berapa kali per menit kecepatannya? Dilakukan 10 sampai 12 kali per menit. Jadi biasanya pakai 1000, 2000, 1, 2, 3. Kadang ada yang 1000, 2000, 3000, 4000, 5000. Jadi kalau nanti diketukkan ke 5 itu berarti nanti 12 kali per menit, ketukang ke 6 itu berarti 10 kali per menit, karena dalam 1 menit itu kan 60 detik, ya kan? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 atau 1000, 2000, 3000, 4000 nah, kayak gitu. Terus sampai kapan nanti kita mengevaluasi adanya nafas atau tidaknya? 2 menit. Sudah 2 menit. Oke, 2 menit. Cek. Saat cek nafas, sekalian cek nadi. Jangan-jangan nanti nadi hilang juga. Jadi kayak gini. Ya, tadi loop silent dan cek nadi. Juga tidak boleh lebih dari 10 detik. Kalau belum ada, lakukan ini terus. Ya, terus seperti tadi 2 menit sekali cek nafas. Kalau sudah ada, ya udah, tinggal posisi recovery atau mungkin di transportasi ke rumah sakit, atau itu kontaknya di rumah sakit ya ada 2 tempat. Kalau di rumah sakit untuk rujukan pasien code blue itu yaitu di UGD atau di ICU, di mana yang terdekat dengan tempat korban tadi. Kalau dekat UGD, ke UGD. Kalau dekat di ICU, masuk di ICU. Seperti itu. Itu sekilas, ya, sekilas untuk pemakaian AED, ya, itu. Nah, nanti kita demonstrasikan lagi, ya. Kita demonstrasikan lagi cara untuk pemasangan AED pakai AED dengan minimal 2 orang, ya. Nanti sekalian untuk gambaran besok kita akan evaluasinya seperti itu. Tapi sebelum kita demonstrasi ini, karena ini mati, coba dari